Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan saudara Raja El yang bernama Edelwulf datang bersama pasukannya untuk membantu mempertahankan kerajaan ini dari penyerangan dan perampasan yang akan dilakukan Ragnar. Padahal, saudara bungsu mereka nyalinya Ciut memilih untuk melarikan diri ke Mercia. Only one, perhaps 2 days away. I would regard it a great honor, sire, to defend our king. Poets sing your battle praises in the... Oh, praises too. That's poet. My lady, pray. Only for fear. Sementara itu, pasukan Viking sedang mempersiapkan diri membentuk barikade pertahanan dengan membuat pagar runcing di sekeliling tenda perkemahannya. I hope so. Scene berpindah ke Skandinavia. Selama Ragnar sedang berlayar, pemerintahan dan segala bentuk keputusan diambil oleh Lagertha. Seorang pasangan suami istri melapor. Si suami tidak percaya anak yang dilahirkan istrinya adalah anaknya. Itu karena setelah bertahun-tahun mereka menikah tidak pernah dikaruniai seorang anak. Bayi tersebut dituduh hasil perselingkuhan istrinya dengan seorang pemuda yang datang ke rumahnya 10 bulan lalu. Pria itu bernama Rig, memberi nasihat kepada mereka dan tinggal di rumahnya selama 3 hari. Istrinya mengaku dia tidak tahu itu anak siapa karena mereka tidur dalam satu ranjang. Lagertha mengatakan kepada mereka jika Rig itu nama lain dari Dewa Heimdall. Meskipun si suami tidak percaya, Lagertha meyakinkan jika seharusnya mereka bersyukur seorang dewa mau mengunjungi rumahnya. Lagertha pun meminta si pria untuk mengorbankan salah satu hewannya sebagai persembahan. Tidak ada alasan lagi untuk menuduh istrinya. Karena itu, masalah ini dianggap selesai kecuali pria ini melakukan penyiksaan kepada istrinya, maka Lagertha tidak akan tinggal diam. Edelwulf dan pasukannya bergerak diam-diam menyaksikan Ragnar dan anak buahnya dari kejauhan. Pengawalnya memberi masukan untuk segera melakukan serangan, tapi Edelwulf menolak karena posisi musuh berada dalam benteng pertahanan yang cukup kuat. Menurutnya, melawan pasukan barbar ini butuh strategi. Saudara raja ini memutuskan untuk mendirikan tenda tidak jauh dari lokasi Ragnar. Ragnar sendiri sudah melihat kedatangan pasukan musuh itu. Dia tidak mau meresponnya dengan tergesa-gesa menunggu waktu yang tepat. Malam hari, pasukan Inggris ini tidak menduga jika Viking menyerang lebih dulu ke dalam tenda perkemahan mereka. Edelwulf yang sedang tidur terkejut dengan serangan kejutan ini. Ketika dirinya sibuk berdoa terlebih dulu, anak buahnya sudah keburu habis dibabat oleh Ragnar. Hingga akhirnya, Edelwulf dan beberapa anak buahnya ditangkap hidup-hidup. Brother of King Aela. In the bedroom, too. Come and see! Si botak Tostig menyesal kenapa kutukan kepada dirinya belum diangkat padahal dia sudah merindukan Valhalla. Ragnar punya rencana lebih baik, karena itu dia tidak melakukan eksekusi langsung kepada Edelwulf. Raja El dan para petingginya kelimpungan setelah pasukan yang dipimpin saudaranya gagal menumpas musuh. Terjadi perbedaan pendapat di antara para petinggi kerajaan ini. Uskup Agung menyebut mereka dikirim Tuhan untuk menghukum rakyat karena banyaknya dosa dan pelanggaran. Ada yang menyebut orang utara itu sebagai iblis yang harus dilawan bagaimanapun caranya. Yang lain berpendapat jika mereka bukanlah utusan Tuhan atau iblis, tapi hanya suku liar yang lebih suka merampok dan menjarah daripada mengutamakan tindakan waras. Saran Edric adalah memberikan sejumlah uang yang mereka mau, kemudian usir dari tempat ini. Meskipun sempat riuh dengan masukan itu, tapi usul itu sepertinya masuk akal daripada menumpahkan banyak darah. Raja El akan mempertimbangkan semua masukan itu, tapi yang jelas dia telah mengirim utusan untuk meminta tambahan pasukan dari kerajaan lain.
Di pagi harinya, Ragnar dan beberapa anak buahnya menyeret Edelwulf menuju gerbang kerajaan. To meet him in his villa to talk. Perwakilan pasukan datang meminta mereka untuk masuk membicarakan tebusan sesuai dengan titah raja. Ingin mempermainkan dulu kerajaan ini, Ragnar tidak mau menanggapi permintaan mereka dan memilih kembali ke tenda. Saat Ragnar sedang dolput, Rollo mengusulkan untuk menyerang kerajaan mereka merampas seluruh harta bendanya. Ragnar memiliki ide yang lebih baik. Meskipun ini beresiko, dia ingin tahu cara kehidupan mereka dan yang paling penting, Ragnar ingin mencoba masakan negeri ini. Untuk pertama kalinya masuk ke dalam kerajaan ini, Ragnar dan para pengikutnya dipandu Edric memasuki aula utama. This man is Ragnar Lothbrok. Dan untuk pertama kalinya juga, Raja El dan Ragnar sama-sama melihat dengan penuh tajam. Untuk mengklirkan suasana, Edric meminta rajanya untuk menjamu mereka. Kontak fisik bisa saja terjadi di tempat ini, tapi raja seakan tidak takut. Dia membawa istri dan anaknya dalam jamuan makan malam kepada pasukan Viking. Saat makanan dihidangkan di atas meja, Ragnar dan anak buahnya langsung berebut untuk mengambilnya. Of the Father and of the Son. Dasar barbar, tidak ada etikanya menghargai sama sekali kepada tuan rumah main embat aja. Ya begitulah, namanya juga kaum perampas. Berbeda jauh dengan adab yang dilakukan bangsa Inggris ini. Mereka berdoa sebelum makan, bahkan diiringi lagu persis kayak di kafe-kafe. Tingkah konyol pun dilakukan Floki, menggigit piringnya kemudian memecahkannya juga. Saat itulah, Ragnar meminta tebusan dalam bentuk emas dan perak dengan nilai 2.000 pon untuk kebebasan Edelwulf. Pasukan kerajaan ini mendekat setelah mendengar tuntutan sebesar itu, tapi akhirnya raja menyetujuinya. Karena jumlah tuntutannya sangat besar, raja membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Dan selama itu pula, Ragnar diminta untuk menunggu di dalam tendanya, tidak diperbolehkan untuk menyerang pasukan raja, termasuk merampas barang-barang mereka. Satu syarat terakhir yang diminta oleh raja, salah seorang dari anak buah Ragnar harus rela untuk dibaptis masuk dalam keyakinan mereka. Mereka semua menertawakan syarat tersebut hingga tiba-tiba Rollo berdiri bersedia untuk masuk ke dalam agama Kristen. Setelah sebelumnya mendapat keyakinan dari Rollo, mantan istri Haraldson ini datang menemui Lagertha, meninggalkan status kebesarannya yang dulu bermaksud untuk melayani Lagertha. Awalnya, Lagertha menolak, tapi Edelstan berpendapat niat baik Sigi perlu dia hargai. Sigi akhirnya senang setelah Lagertha menerimanya, bahkan tidak akan memperlakukan dia dan putrinya seperti budak. Di dalam sungai, ritual pembaptisan Rollo digelar. Beberapa anak buahnya tertawa saat kepala Rollo harus dimasukkan ke dalam sungai tersebut. Head pulls from the mouth, from beneath, from the entire interior of Jesus Christ our Lord. And of the Holy Spirit. Setelah dibaptis, Rollo diganti namanya menjadi Rolf. Saat Raja El dan prajuritnya berlutut, Ragnar yang belum paham dengan ritual ini mengikuti apa yang dilakukan raja. Now, agreed Ragnar Lothbrok. Pertikaian terjadi saat Floki meledek Rollo karena ritual pembaptisan tersebut. Menurutnya, ketika Rollo masuk ke dalam Kristen, dewa-dewa mereka akan murka. Hampir saja terjadi kontak fisik di antara mereka, tapi gagal karena pihak kerajaan kemudian mengirimkan 1 gerobak emas dan perak yang menjadi tuntutan Ragnar. Sialnya, saat dicek, ternyata peti-peti itu kosong. Ternyata, raja tidak berniat sungguh-sungguh untuk memberikan tebusan yang ada, malah mengirim kembali pasukan. Dan pertempuran pun kembali pecah. Ragnar dan anak buahnya makin murka, tidak kenal ampun dalam peperangan kali ini.
Karena jumlah prajurit Inggris ini cukup banyak, pasukan Viking dibuat kesulitan. Beberapa di antaranya menjadi korban termasuk si botak Tostig yang justru tersenyum bisa menuju Valhalla. Perang itu akhirnya dimenangkan kembali oleh Viking. Tidak ada lagi kata ampun untuk Ædhelwulf. Dia dieksekusi mati, kemudian jasadnya dikirim kepada raja. If you live or die. Pledge. I have this. Naas bagi Lagertha, bayinya mengalami keguguran. Raja El akhirnya memberikan mas-mas itu kepada Ragnar. Mereka pun kembali berlayar pulang. Meskipun kali ini kalah, Raja bertekad untuk membalas kekalahan ini di kemudian hari. On him. Bring him to justice. Kembali memimpin sukunya, Ragnar menceritakan kepada Edelstein jika 9 tahun sekali mereka akan mengunjungi kuil Uppsala. Tujuannya untuk bersyukur kepada para dewa dan melakukan ritual pengorbanan atas semua yang dewa lakukan kepada mereka. Dari mulai melindungi mereka hingga kesuksesan dalam peperangan, hujan dan yang paling mereka syukuri adalah anak-anak. Tahun ini, Ragnar merasa ada yang janggal. Di satu sisi, perangnya berhasil dia menangkan, tapi di sisi lain dia harus kehilangan bayinya. Apakah itu artinya dewa sedang marah kepadanya? Ragnar mengajak Edelstein dalam perjalanan ini, dan biarawan ini langsung menyetujuinya. Singkat cerita, Ragnar dan seluruh rombongan berangkat menuju kuil yang terletak di atas puncak pegunungan. Untuk mencapainya ternyata tidak mudah, apalagi bagi wanita dan anak-anak. Uppsala terlihat begitu indah dari kejauhan. Mereka semua akhirnya sampai ke kuil tersebut. It's a sacred grove. No. Pendeta yang berada di dalam langsung menyambut kedatangan mereka dengan ritual pembersihan diri. Gods and goddesses, Ali, Sif and Heimdall. Hail to Freya, Loki. Hail to Njord, Thor's hammer. Si pendeta sedikit terkejut saat mendoakan Edelstein, mungkin karena aura mereka bertolak belakang. Di dalam kuil ini terdapat sebuah patung yang disimbolkan sebagai dewa Thor dengan palunya Mjolnir. Secara khusus, Lagertha berdoa untuk meminta seorang anak lagi sebelum terlambat. Sedangkan Bjorn memohon dirinya besar nanti menjadi pria dewasa yang gesit dan bijaksana. Sementara itu, Ragnar sendiri bertanya kepada dewanya, apakah dirinya akan memiliki banyak anak seperti yang disebutkan sang peramal? Dia berharap doanya dikabulkan. Mereka menyebut di akhir festival ini akan dilakukan pengorbanan. 9 sapi, 9 kambing, dan 9 babi akan dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Tak hanya sampai di situ, kandang kosong itu untuk tempat 9 orang yang akan dikorbankan juga. Edelstein tidak percaya keyakinan mereka begitu barbar hingga nyawa manusia pun seakan tidak ada harganya. Menjelang malam perayaan, Edelstein sempat beradu pandangan dengan Tiri, dan rupanya Raja Horik dikabarkan akan hadir dalam festival ini. Ragnar berencana untuk menemui pria yang penuh dengan kisah hebat itu. Ternyata malam itu diisi dengan pesta aduhai. Edelstein yang sudah terlanjur menjadi bagian dari mereka tidak bisa lepas, bahkan dia tergoda dengan Tiri. Dan akhirnya biarawan ini pun untuk pertama kalinya melakukan adegan celepot. Pagi hari datang 2 orang pria dan salah satunya membawa ayam jago. Dia menendang para pendeta yang masih tertidur pulas. Tidak ada yang menyangka dialah Raja Horik.
Edelstan menyaksikan 9 orang yang terpilih untuk dikorbankan. Raja Horik menyambut hangat Ragnar setelah reputasinya viral di kerajaan ini. Cara Ragnar membunuh Haraldson termasuk membuat kapal baru yang pertama kalinya berlayar ke barat untuk mengalahkan Raja Inggris. Ragnar sendiri balik memuji Raja Horik dengan berbagai cerita kepahlawanannya mengalahkan satu persatu keenam paman yang membunuh ayah Horik dan saudara-saudaranya. Dengan menunjukkan gelangnya, Ragnar menyatakan patuh dan setia untuk melayani Raja Horik. Merasa belum puas dengan pencapaiannya, Ragnar mengajak raja untuk kembali berlayar ke barat karena dia tahu di sana terdapat sebuah kerajaan bernama Frankia yang jauh lebih besar dan lebih kaya. Bahkan rumornya kerajaan ini lebih kuat dari kerajaan Inggris. Edelstan yang berasal dari Inggris meyakinkan raja akan cerita ini. Ketika Horik bertanya apakah dia masih seorang Kristiani, Edelstan menjawab, tidak. Raja Horik begitu antusias dan memutuskan akan ikut serta dalam pelayaran ini. Sementara itu, Sigi merasa kecewa kepada Rollo karena tadi malam dia memilih berada di luar ikut dalam pesta celepot dengan wanita-wanita lain. Tidak ingin hidupnya diatur, Rollo langsung marah kepadanya. Karena Sigi tahu Rollo ingin menjadi orang besar, dia balik mengintimidasi mengapa Rollo tidak ikut dalam pertemuan dengan Raja Horik. Padahal Ragnar mengagul-agulkan dirinya atas pencapaian ini. Sambil bermain catur, Raja meminta bantuan Ragnar untuk mengatasi seorang jar bernama Borg di Gothland. Meskipun seorang relasi penting, tapi dia terus saja mengklaim dirinya memiliki hak secara hukum atas beberapa lahan miliknya. Selain melakukan ancaman, orang ini hampir saja melakukan serangan ke wilayah kekuasaannya tahun lalu. Karena kini dia kembali mengancam, Horik meminta Ragnar untuk berlayar ke Gothland sebagai dutanya. Jika masalah ini berhasil diselesaikan, Raja akan sangat berhutang kepada Ragnar selamanya. Pion yang Ragnar pindahkan menjadi simbol dia siap melakukan tugas ini. Peramal mengajak Edelstan untuk masuk kembali ke Aula Dewa Thor. Ternyata kuncen kuil ini sudah menunggunya. Pendeta ini sudah curiga sejak dari awal kedatangannya, karena itu dia bertanya kepada Ragnar identitasnya. Edelstan ditanya selama 3 kali apakah dia masih menganut agamanya itu. Edelstan selalu menjawab tidak. Tadi duga Edelstan dibawa ke tempat ini untuk dipersembahkan kepada dewa. Tapi karena di tangannya masih terdapat gelang salib, Edelstan gagal untuk dikorbankan. Akhirnya, salah seorang anak buah Ragnar berdiri rela untuk dikorbankan dalam ritual ini. Sebelum dikorbankan, wajah mereka dibersihkan terlebih dulu. Bagaikan hewan kurban, leher mereka disembelih kemudian darah mereka dimasukkan ke dalam wajan. Itulah sebuah gambaran begitu barbarnya suku ini. Diperlihatkan Ragnar dan anak buahnya melakukan perjalanan menuju Gothland. Perjalanan mereka cukup berat karena hujan turun sangat lebat. Untuk pertama kalinya, Bjorn ikut dalam misi ayahnya ini. Sesampainya di Gothland, dia mengaku utusan dari Raja Horik untuk menyelesaikan perselisihan dengan Jarlborg. Tak ada penyambutan sama sekali, bahkan mereka dibiarkan kedinginan. Sampai saat ini, Jar tidak ingin melepaskan tanah yang menjadi haknya. Jika jalan damai tidak bisa dicapai, maka pilihan terakhirnya adalah perang. Jar cukup terkejut dengan keberanian utusan ini. Dia baru tahu setelah Ragnar menyebutkan identitasnya. Rupanya, dia sendiri telah mendengar sepak terjang Ragnar yang berhasil melakukan pelayaran ke daerah barat. Setelah menyadari orang yang berada di hadapannya ini bukan pria sembarangan, Jar langsung menjamu mereka, memberi makanan, pakaian hangat, dan penginapan hotel bintang 7. Let them dry out, feed them. Sementara itu di Kattegat, Lagertha merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Sigi memberi saran untuk bertanya kepada si peramal, tapi Lagertha memilih untuk memendamnya.
Menurutnya, kadang lebih baik kita tahu takdir kita sendiri. Pertanyaannya, apa yang ditakutkan oleh Lagertha itu? Lanjut. Atas nama Raja Horik, sebagai utusannya, Ragnar ingin melakukan negosiasi nilai dari tanah yang dikuasai Jar dan Raja bermaksud untuk membayarnya. Jar menolak karena tanah itu tidak bernilai. Alasannya, tanah yang sangat luas ini bukanlah tanah biasa, tapi di dalamnya terkandung mineral yang sangat bernilai tinggi. Tanah itu tidak bisa dinilai dengan uang ataupun emas, hanya kepala Raja Horik yang bisa menggantikannya. Merasa negosiasinya telah buntu, Ragnar memutuskan untuk pergi, tapi Jar kembali menahannya. Jar mengusulkan solusi lain, yaitu tanah tersebut tetap menjadi haknya, tapi dia sewakan lagi kepada Raja seumur hidupnya. Atau keputusan akan kepemilikan tanah tersebut ditunda, tapi kandungan mineral yang berada di dalamnya dibagi rata. Keputusan berada di tangan Raja. Ragnar akan mengirim kembali Floki untuk menyampaikan usulan ini. Sampai kembalinya Floki, dia menawarkan kepada Ragnar untuk mengunjungi pohon asnya yang terkenal. Pohon itu terkenal bukan karena ukurannya, tapi daunnya yang tidak pernah gugur di musim panas ataupun musim gugur. Beberapa orang bahkan menyebutnya Yggdrasil atau pohon yang menahan langit. Sebagai jaminan, Ragnar menunjuk Rollo untuk tinggal di rumah Jar. Karena mimpi buruk tentang nasib buruk suaminya, Lagertha akhirnya menceritakan hal itu kepada si peramal. Dia menyebut kegelapan menghampirinya setiap malam. Saat terbangun, mereka bersembunyi dalam bayangan tidak berbentuk. Peramal menyebut bayangan itu datang dari neraka. Tidak ada yang bisa menjerat mereka, bahkan para dewa sekalipun. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih penting dari nyawanya. Lagertha kembali bertanya, apakah itu nyawa suaminya? Peramal ini tidak mau didesak. Peramal hanya menyebut suaminya berada dalam bahaya dunia sihir. Sebagai imbalannya, setiap orang yang menemui peramal harus ngeletak tangannya. Seperti kita tahu, Rollo punya sisi buruk dalam hatinya. Dia ingin dianggap sebagai orang besar seperti halnya Ragnar. Tapi kenyataannya, mereka tidak pernah sejajar. Jar menceritakan kisah hidupnya setelah ayah mereka wafat. Terjadi persaingan di antara saudaranya untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai Jar. Salah satu adiknya meracuni dia dan saudara-saudaranya termasuk istrinya yang meminum gelas miliknya. Borg memutuskan untuk mengeksekusi mati adiknya itu dengan membakarnya hidup-hidup. Meskipun ini sebatas cerita kisah hidupnya, tapi jelas Borg sedang mengintimidasi untuk merusak hubungan baik antara Rollo dan Ragnar. Jar mengakui Ragnar sebagai pejuang hebat yang terkenal, namun tidak bagi Rollo karena dia belum mendengarnya. Kembali ke Ragnar dan rombongan yang mendirikan kemah di sebuah tepi sungai. Sedangkan si mata satu dan temannya bermaksud untuk mencari ikan di dekat air terjun. Bukannya mancing, mereka malah noong seorang wanita yang sedang mandi. Pengawal wanita itu memergoki mereka. Untungnya mereka tidak ditangkap setelah mengaku tamunya Jarbok yang sedang melakukan perjalanan menuju pohon as. Wanita ini meminta Ragnar meminta maaf langsung kepadanya. Setelah anak buahnya menceritakan yang terjadi, Ragnar menduga wanita ini bukan wanita biasa. Karena itu, dia balik mengundang wanita itu untuk datang ke sini. Sigi ingin tahu apa yang dikatakan si peramal kepada Lagertha. Dia menyebut Ragnar sedang berada dalam bahaya, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Benar dugaan Ragnar, bukan hanya cantik, wanita ini sungguh berani datang ke kemahnya. Pertemuan pertama mereka penuh dengan tatapan saling menyukai satu sama lainnya. Tidak dia ungkapkan, tapi Ragnar bisa menilai wanita yang bernama Aslaug ini lebih cantik dari istrinya. Your name? My name is Aslog. You are welcome to join us. Aslug. Masalah besar dihadapi bangsa Viking. Penyakit menular yang mematikan mulai merenggut satu persatu kaum ini. Sigi yang baru melayat saudaranya yang meninggal mengalami gejala sakit yang sama. She put him in the ground. Ragnar ditemani Aslaug dan rombongan sampai juga di pohon as yang terkenal. Pohon ini menjulang tinggi, tampak mencolok mengalahkan pohon-pohon di sekitarnya. Tak hanya Sigi, putrinya Tiri dan puluhan korban lainnya mengalami penyakit yang sama.
Situasi mereka semakin mengkhawatirkan berbanding terbalik dengan Ragnar yang sedang dimabuk cinta lagi. Jika saja sudah ada ponsel Android, si Bjorn pasti melakukan video call melaporkan kenakalan Ragnar kepada ibunya. Bentuk intimidasi kembali dilakukan Jarbog dengan menghadirkan 2 wanita seksoi untuk Rollo. Tak perlu disuap dengan wanita, Rollo seakan memasang harga agar Jar mau mendapatkan dukungannya. Scene berpindah ke lokasi kerajaan Horik yang berada di Denmark. Floki menyampaikan pesan yang diusulkan Jarbog kepada Ragnar. Raja tetap pada keputusannya tidak ingin ada kesepakatan apapun selain yang dia inginkan. Itu artinya Jar harus menjual tanah tersebut atau perang. Dan bukan hanya Jar, Ragnar sendiri harus memutuskan langkah yang dia ambil. Kembali ke Kattegat, situasi makin mengkhawatirkan setelah Edelstan tertular penyakit yang sama. Putri Lagertha, Gyda, mengalami kondisi serupa. Aslaug mengatakan sejujurnya kepada Ragnar jika dirinya adalah seorang putri. Dulu, ibunya dijuluki sebagai gadis perisau Bernhild yang cukup termasyur. Dan setelah itu mereka pun celepot. Pagi hari, Bjorn mengungkapkan kekecewaannya kepada Ragnar karena tidak dianggap menghargai ibunya. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wabah mematikan ini merenggut ratusan korban, salah satunya Tiri yang akhirnya meninggal dunia. Hal yang sama bisa terjadi kepada Edelstan yang sudah sangat lemah tidak berdaya. Gyda yang masih bisa sadar meminta ibunya untuk mendoakan kesembuhan pendeta itu. Tumpukan jasad dari korban virus mematikan itu dibakar. Seekor kambing disembelih oleh Lagertha untuk dipersembahkan darahnya kepada dewa. Esok hari, kondisi Edelstan jauh lebih baik, tapi naas bagi Gyda yang justru menghembuskan nafas terakhirnya. Masih berada di kampnya, Ragnar memiliki perasaan yang buruk. Di saat yang sama, Putri Aslaug memberitahu Ragnar jika dirinya sedang mengandung hasil percintaan mereka. Did the seer not promise you more sons? Entah ini kabar bahagia atau kabar buruk, Ragnar hanya bisa berbaring. Singkat cerita, Floki sampai di Gothland. Dalam jamuan makan malam itu, dia menyampaikan pesan Raja Horik yang tetap pada keputusannya. Jar hanya punya satu pilihan, yaitu menjual tanahnya. Kecewa dengan keputusan Raja, Jar mengusir Ragnar dan rombongannya dari tempat ini esok pagi. Kecuali Ragnar membuat pilihan untuk menentang keputusan Raja bergabung dengan Jar. Karena Ragnar tidak mau menyebutkan sepatah kata pun, itu artinya pilihannya adalah perang. Dengan penuh kesedihan, Lagertha membakar jenazah putrinya sendiri. Malam itu, Ragnar memegang sebilah pisau yang disayatkan ke telapak tangannya. Di ruangan berbeda, Jar kembali membujuk Rollo untuk mendukung keputusannya melawan Raja Horik. Ragnar keluar dari kamarnya. Dengan pisaunya itu, apakah diam-diam dia akan membunuh Jar? Tiba-tiba, Bjorn melihat seekor burung gagak hinggap di kamarnya. Jar mengajak Rollo untuk bergabung membentuk kerajaan baru. The death of your brother. Well, what do you say? Ternyata Ragnar masuk ke dalam kamar Aslaug untuk membelai perutnya. Rollo sendiri menyatakan keputusannya untuk bergabung dengan Jar. Apakah itu artinya Ragnar akan berperang dengan saudaranya sendiri? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.